Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mengenai cara pembuatan nitrobakter dan seperti apa pembahasannya. Oke, kita sambil ngopi. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita. Bang, tolong buatin tutorial cara pembuatan probiotik, dan kurang lebih yang menanyakan soal itu 11 orang. Yang terakhir kemarin dua orang lagi yang menanyakan hal yang sama, yaitu soal pembuatan nitrobakter. Oke, jadi sebenarnya begini sahabat, berbicara soal nitrobakter dan berbicara soal probiotik, itu dua jenis kumpulan bakteri yang ada hubungannya satu sama lain, saling memerlukan, saling keterhubungan. Namun di kehidupan yang berbeda, di zona yang berbeda. Itu sifat dasarnya dulu. Jadi kita harus mengetahui dulu kenapa ada probiotik, kenapa ada nitrobakter. Dan saya sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa probiotik itu untuk mengurai kotoran dan nitrobakter itu untuk mengurai amonia. Soal pembuatan, dan sahabat bisa searching sendiri di YouTube. Memang saya sendiri nggak pernah menemukan cara pembuatan spesifik yaitu nitrobakter, nitrobak itu nggak ada, Sampai sekarang pun kemarin saya coba cari-cari itu nggak ada, dan itu pun mengandung pertanyaan dalam hati saya sendiri, kok nggak ada? Apakah memang nggak boleh, bukan nggak boleh, apakah memang para senior kita nggak mempublikasikan seperti itu, ataupun memang semuanya nggak mau ambil risiko? Karena probiotik dengan nitrobakter kan beda. Kalau pembuatan probiotik itu mudah, tapi kalau nitrobakter itu agak sedikit mudah, bukan pembuatannya yang mudah, tapi ada beberapa hal, yaitu bisa disebut ada poin-poin penting yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi maksud daripada pembahasan saya malam hari ini, kebetulan saya kan tadi habis live, terus masih ada sisa waktu mungkin 1 jaman atau lebih, mungkin bisa 2 jam. Saya mau bikin konten yaitu menjawab daripada beberapa pertanyaan sahabat kita seperti itu. Jadi begini sahabat, saya akan kasih tahu dulu dari soal probiotik. Probiotik kita bikin seperti ini. Ini probiotik saya tinggal sedikit lagi. Tinggal mungkin ada 5 liter lagi lah. Dan panen yang ini mungkin habis. Saya harus buat baru lagi. Dan biasanya kalau udah ada 5 liter, saya pindahkan ke jerigen yang kecil. Terus saya buat lagi. Dan selama 14 hari biasanya habis di jerigen kecil dan ini siap pakai. Dan biasanya seperti itu kalau untuk probiotik. Karena saking mudahnya probiotik, cara pembuatannya pun sangat simpel. Sahabat tinggal masukkan aja molase, tambahkan air secukupnya, dan ada beberapa metode. Ada yang pakai air kelapa, boleh, enggak pun enggak apa-apa. Terus ada yang pakai ragi juga, ada yang pakai cucian air beras juga, ada yang pakai sari pati dedak juga atau bakatul hasil fermentasi, dan beberapa hal lainnya. Ada yang pakai nanas, ada yang pakai pisang, dan lain sebagainya. Itu banyak metode dan keseluruhannya itu sama fungsinya karena tergantung bakteri apa yang kita kembangkan. Kalau media-medianya itu yang paling dominan, sebenarnya yang paling dominan molase, itu yang paling dominan. Atau kalau pembuatan biasanya saya menggunakan gula merah.
gula aren yang direbus sebagai pengganti molase. Itu sebenarnya yang paling dominan. Kalau soal yang lain-lain, itu hanya sebatas kalau bahasa kita menambahkan nutrisi lah, pelengkap seperti itu. Jadi saking mudahnya tinggal kita buat, satukan bahan-bahan tertentu dan kita tutup rapat. Jangan ada udara yang masuk, tapi kalau ada udara yang keluar itu boleh. Dan ada dua metode. Yang pertama, kita setiap hari buka, tutup lagi, dan yang kedua kita menggunakan ventilasi sebagai pembuangan udara atau gas apabila gasnya itu naik atau gas berlebih seperti itu. Jadi cukup mudah untuk probiotik. Tapi kalau untuk nitrobakter, nah ini masalahnya. Makanya di media sosial bukan jarang mungkin, bahkan nggak ada. Setiap kita cari pembuatan nitrobakter pun nanti yang muncul pembuatan probiotik. Pembuatan probiotik seperti itu saja. Karena probiotik sangat mudah dan dipublikasikan untuk anaerob. Tapi kalau untuk bakteri aerob itu harus hati-hati lagi. Seperti itu. Dan ini pesan kepada sahabat semua. Apabila sahabat membeli nitrobakter dari usaha rumahan atau UMKM perseorangan atau kemitraan seperti kita inilah komunitas, pastikan kita beli jarak yang dekat, yang terjangkau. Kalau beli online, saya sendiri agak ragu, soalnya yang pertama begini, kita harus pasti probiotik itu semasa dimasukkan, dikemas, itu dalam keadaan dorman. Nitrobakter maksudnya. Nitrobakter dalam keadaan dorman. Lain halnya dengan probiotik. Kalau probiotik, pembuatannya pun kita dengan sangat sederhana, tertutup, disimpan. Kalaupun nggak ada udara masuk keluar pun nggak apa-apa. Yang penting kita rajin buka 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Biasanya kalau di minggu pertama tiap hari. Dan minggu kedua biasanya baru 2-3 hari sekali seperti itu. Dan kalaupun kita masukkan ke botol bekas air mineral ataupun botol apapun, kita jual, dikirim selama 1 bulan 2 bulan nggak dipakai pun itu nggak masalah. Bahkan setahun pun itu nggak masalah, tergantung si pembuatnya sih. Karena expirednya biasanya, pengalaman saya kalau saya sendiri buat, biasanya 2 tahun, expirednya itu 2 tahun seperti itu. Tapi kembali kepada pembuatnya seperti itu, berapa lama kekuatannya sampai expired, sampai bakterinya itu mati. Meskipun 2 tahun pun kadang-kadang bakteri itu nggak mati semua, tapi ada beberapa jenis bakteri nanti yang nggak berfungsi seperti itu. Jadi cara pengemasan pun, contoh, kita pindahkan botol, kita jual, kita kirim online, itu nggak masalah. Dan saya nggak pernah memasalahkan soal probiotik, karena dari siapapun kita beli, mau pabrikan, mau dari mitra, dari temen, itu sah-sah saja kalau kita beli, karena probiotik itu anaerob. Jadi di botol seperti apapun bisa dikatakan aman lah, seperti itu. Tapi kalau nitrobakter, pertama, nitrobakter itu aerob. Dalam artian nitrobakter itu harus ada aerasi. Terus cara pembuatannya pun menggunakan aerasi. Dan saya akan contohkan cara saya membuat nitrobakter atau nitrobak. Kalau skala kecil, kisaran 5 liter lah. Kadang-kadang saya menggunakan aerasi seperti ini, sahabat. Ini menggunakan baterai, mungkin sahabat tahu. Ini menggunakan baterai, ini aerasi batu apungnya. Bukan batu apung, batu itunya, karbonnya. Nah, kita masukkan ke sini. Seperti ini. Kita masukkan dan aerasi menyala. Menyala non-stop. Terus menerus. Sampai digunakan. Sampai dipakai. Ini harus menyala terus. Nggak seperti probiotik. Kalau probiotik nggak perlu kayak yang beginian. Bahkan pernah saya membuatkan untuk sahabat-sahabat saya yang cukup jauh jangkauannya, hitungan jam lah dari rumah saya.
saya nggak berani mengirimkan nitrobakter kalau nggak memakai aerator untuk di perjalanan. Karena untuk memastikan bakterinya tetap hidup sampai ke tujuan. Karena untuk aerator seperti ini kan baterainya 2. Jadi jangankan untuk beberapa jam, untuk beberapa hari ini cukup, sahabat. Nanti gimana saya bukanya ini? Tapi lebih kurang mungkin sahabat pernah lihat lah. Karena ini toko-toko akuarium banyak. Ini murah ini, sahabat. Nah, ini ada baterainya seperti ini. Nah, sahabat bisa lihat ada baterainya. Jadi ini untuk beberapa hari ini bisa tahan. Karena ini pakai baterai seperti ini. Dan kadang-kadang untuk pengiriman yang jauh, yang sampai 8 jam ataupun berhari-hari, 2-3 hari, saya pakai ini untuk pengiriman. Dan bagi saya, sarannya daripada beli repot, mendingan kita bikin. Mengembangbiakan. Dengan cara kita beli bibitnya ataupun nitrobakternya, kita kembangbiakan supaya diperbanyak. Dan kalaupun untuk pengiriman yang cukup banyak, ratusan liter contohnya, saya pun pernah. Dan saya menggunakan yang aerator yang ini. Ini untuk di aki. Jadi kita ini jumper ke aki mobil. Ini lebih tahan lagi. Karena ini lebih besar lagi kekuatannya. 20 liter per menit. Dan kalau aerator yang ini, saya biasa bikin di rumah. Kita bikin kayak 5 ini galon, 5 galon, 6 galon, bahkan sampai 8 galon saya bikin biasa 8 galon untuk mitra-mitra yang dekat. Jadi beliau ambil ke sini sudah jadi, dia ambil 1 galon, ambil 1 galon, ambil 1 galon. Bukan saya nggak bikin nitrobakter, saya bikin. Tapi untuk mitra yang dekat. Dan kalaupun mitra itu dia nggak mau beli, mau bikin sendiri, saya ajarkan caranya. Seperti itu. Tapi di channel YouTube ini saya nggak membukakan tutorial secara vulgar, cara buat detail, karena saya lihat di channel YouTube pun nggak ada yang buka seperti itu, mungkin karena resikonya terlalu besar. Karena begini, kalau nanti ada pertanyaan, Bang, kok di toko dijual dengan botol? Oke, saya kasih contoh. Contohnya ini nama saya nggak sebut, ini saya balikan namanya. Ini nitrobakter. Ini nitrobakter yang sudah menggunakan, mungkin sahabat tahu ini apa. Bahkan tahu, bisa menebak ini produknya produk apa. Nah, ini nitrobakter. Ini kan cair. Nah, cair. Tapi bisa dikemas. Dan ini aman. Kenapa bisa begitu? Dan sahabat harus harus tahu juga bahwa nitrobakter di sini sebelum dikemas, ini perusahaan besar, sahabat. Maksudnya begini, kita kalau mau jual nitrobakter, kita harus mempunyai standar. Yang pertama, pastikan dalam pengemasan, di dalam kemasan, bakteri ini dalam keadaan dorman. Dalam keadaan dorman. Dan ini expirednya mana saya belum lihat. Ini sampai 2 tahun expirednya. Oke, jadi dalam keadaan dorman, dikemas. Maksudnya, kalau orang-orang seperti kita nih, yang nggak mempunyai cukup peralatan, nggak punya mikroskop, apakah kita tahu bakterinya lagi aktif hidup atau lagi pingsan? Apa kita tahu kalau nggak menggunakan alat canggih? Kita nggak punya laboratorium, bakteri apa saja yang ada, terus posisinya dalam kondisi dorman ataupun masa aktif. Dan kalaupun kita sudah tahu apakah itu bakteri aktif, apakah dorman, kalaupun bakteri itu aktif, bagaimana caranya kita harus membuat dia dorman sebelum dikemas? Sebelum kita kemas, kita suruh dia pingsan dulu lah. Supaya dia pingsan, supaya dia dorman,
dalam keadaan utuh supaya pas diaktifkan, dia sempurna bekerja. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa bakteri itu dikemas dalam keadaan dorman? Apalagi kalau ada istilah penjualan nitrobakter, misalkan nih, saya jual nitrobakter dalam bekas botol apa seperti itu. Pokoknya saya jual lah nitrobakter. Oke sahabat, ini nitrobakter dari saya, dan sahabat nggak usah mengaktifkan lagi karena sudah aktif. Dan saya akan bertanya, berarti dikemas dalam kondisi aktif. Kan seperti itu. Apakah nggak sampai mati? Dan itu pun nggak ada nggak ada standar seperti itu. Nggak ada statement khusus untuk membuat nitrobakter itu di suhu tertentu, di masa tertentu, begitu diaktifkan dia akan aktif. Itu maksudnya. Jadi saya sangat meragukan kalau misalkan saya jual nitrobakter kepada sahabat, terus nanti bakterinya gimana kalau mati? Karena dalam keadaan tertutup seperti ini, jangankan beberapa hari, 24 jam pun saya nggak yakin bakteri ini masih hidup. Apalagi kalau misalkan saya jual online, dalam waktu 3 hari baru sampai, itu saya bingung juga bicaranya seperti apa. Karena dalam kondisi tertutup seperti ini, tanpa ada penanganan khusus untuk nitrobakter, ini saya bilang gimana ya, 24 jam pun mati lampu. Saya anggapkan begini, bioplok. Sahabat tahu bioplok? Bioplok itu menggunakan nitrobakter dan probiotik. Ada bakteri aerob, ada bakteri anaerob. Kalau mati lampu misalkan satu hari satu malam, sahabat kalau gak percaya tanyalah sama ahli bioplok. Gimana bioplok kalau mati lampu selama 24 jam? Ya paling ikannya mati. Nah, katanya kan begitu, paling ikannya mati. Dan itu disebabkan karena bakteri nitrobaknya yang mati. Mati dahulu. Sebelum ikannya mati, itu nitrobaknya mati dahulu. Karena nggak mampu mengolah amonia. Nggak mampu menyuplai oksigen. Karena nggak ada oksigen di situ. Salah satu syarat hidup daripada nitrobak itu harus ada oksigen terlarut. Salah satu syaratnya. Dan kalau ikannya mabuk, itu sudah dipastikan bakterinya sama mabuk, bahkan mati. Seperti itu. Jadi oke, sahabat bisa bayangkan, bioplok nggak pakai aerasi, gimana dong? Makanya ada istilah bioplok itu harus jadi ploknya, airnya harus jadi, harus membentuk plok. Dan membentuk plok itu karena ada campur tangan peranan nitrobak atau nitrobakter. Dan nitrobakter akan bekerja lebih baik kalau ada aerasi, ada oksigen terlarut. Dan kalau kita balikan, dalam kondisi apapun kalau nggak ada oksigen terlarut, nitrobakter akan mati. Kecuali bakteri itu didormankan dulu, dipingsankan, didormankan. Dikala di suatu pengaktifan itu akan hidup kembali. Akan aktif kembali karena itu bukan mati, itu dorman. Itu pingsan. Jadi contoh begini, kita harus membedakan pingsan atau mati suri lah mungkin. Pingsan dengan mati itu kan beda. Kalau mati nggak bisa hidup lagi. Kalau pingsan itu hidup. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, untuk pengiriman nitrobakter itu sangat meragukan. Kalau untuk jauh lah. Kecuali yang saya bilang, mungkin sahabat dekatlah sama senior-senior sahabat. Mungkin 1 jam pun sampai. Saya pikir itu masih oke lah. 3 jam saya pikir masih oke. 3 jam masih oke lah. Maksudnya kita di sini pakai aerasi kan sewaktu bikin. Dan nggak berhenti aerasi itu. Nggak berhenti.
Sebenarnya kalau soal mudahnya begini sahabat. Contoh nih, kita punya sistem RAS dan di biomedia kita ada bakteri kan di situ. Dan kalaupun kita mengembangkan, kita ambil airnya dari situ, kita masukkan dalam tong ini, kasih molase, tambah aerasi, itu pun sudah berkembang. Dengan syarat ada aerasi, itu saja sebenarnya. Makanya itu bisa dikatakan paling mudah. Sebenarnya pembuatannya paling mudah, tapi perawatannya itu yang paling susah. Itu maksudnya. Terus nanti kembali ke pertanyaan, terus produk yang ini gimana? Karena ini nitrobak ini sahabat, ini nitrobakter ini. Mungkin sahabat tahu, ini tutupnya begini warnanya, produk apa seperti itu kan? Oke, ini nitrobakter, ini nitrobakter. Kenapa ini bisa di dalam botol? Yang saya bilang tadi, ini perusahaan besar yang mempunyai alat yang cukup, bukan hanya untuk pembuatan, tetapi untuk mengamati bakteri itu aktif atau dorman. Dan berapa lama keadaan dorman itu aman. Sampai ke tangan pembeli. Sampai bisa digunakan oleh pembeli. Dan itu ada kajian-kajiannya. Itu ada tahapan-tahapannya. Nggak bisa sembarangan. Perusahaan besar itu nggak bisa sembarangan. Tiba-tiba ngasih expired tanggal sekian, tahun sekian. Nggak bisa sembarangan segampang itu. Ada kajiannya. Berapa lama expirednya. Sementara kalau kita, misalkan sahabat beli dari saya. Sahabat tanya sama saya, berapa bulan kekuatannya, berapa tahun? Apakah saya bisa jawab? Dengan penilaian mata saya sendiri. Karena apa? Bakteri saya nggak bisa lihat. Kuman saya nggak bisa lihat. Bagaimana mungkin saya tahu bakteri itu hidup atau mati? Makanya saya nggak mau jual nitrobakter. Lebih baik saya membagikan caranya untuk pembuatan. Dan terus kalau saya bagikan caranya untuk memastikan bakteri itu hidup atau mati, berkembang atau tidak, ada metodenya? Nggak ada. Jadi kita ada uji cobanya, oke? Jadi kita ada uji cobanya secara manual, secara tidak kasat mata, nggak terlihat, tapi ada hasilnya. Contoh, kalau bakteri ini hidup, kita kasih tanda makanan nih, makanannya nih, dimakan nggak habis nggak? Kalau makanannya habis, berarti itu ada bakterinya, berarti hidup. Kalau makanannya nggak habis, berarti itu bakterinya nggak aktif ataupun mati. Simple untuk uji coba seperti itu. Tapi kan hal yang seperti itu nggak bisa dipatenkan. Seperti itu. Jadi lebih baik saya berbagi caranya dan untuk sahabat-sahabat yang penasaran mau tahu gimana caranya, cara pembuatan nitrobakter, oke? Nanti saya pun nggak bisa di video YouTube seperti ini. Mungkin saya ada upload di video member, di fitur gabung. Nanti beberapa hari ke depan mungkin saya pikir minggu ini selesailah pembuatan konsep sistem member saya. Jadi maksudnya saya begini, saya mau adakan salah satu komunitas lah, kita member lah, join member. Di situ kita ada tab komunitas. Di situ saya bisa berbagi langsung kepada si peminat atau yang mengikuti pelatihan online ataupun offline. Karena kalau ke member dalam jangka panjang saya pun akan datang juga kepada binaan-binaan saya. Contoh, sahabat nih gabung, menekan fitur gabung di channel YouTube saya ini kan ada fitur gabung nih, ada fitur gabung. Sahabat gabung dan join bayar per bulan misalkan 30.000, 29 atau 39 berapapun harganya, karena biasanya dianggarkan sama YouTube itu ada tahapan-tahapan. Tapi ada kelebihan daripada beberapa apa namanya, suatu keilmuan. Contoh, ada hal yang nggak bisa saya publikasikan di publik, melalui member bisa korek-korek lah 100%, bisa korek-korek seperti itu. Cara pembuatan probiotik yang akurat. Kalaupun mau tanya, setiap orang membuat probiotik, ada yang pakai ini bahannya, pakai itu bahannya, dan berbagai macam-macam bahan probiotik. Dan kenapa hasilnya sama? Kenapa dikatakan probiotik juga seperti itu?
Oke sahabat, mudah-mudahan bisa dipahami, karena yang saya bilang tadi, kalaupun kita harus beli jarak jauh, justru yang saya sarankan lebih baik sahabat beli produk yang sudah jadi. Karena saya pun sebenarnya jualan juga, kayak produk-produk ginian saya sebenarnya lebih kepada jualan sih. Dan ada beberapa jenis produk nitrobag juga yang apa namanya, yang kering. Seperti contoh, oke, saya nggak apa namanya, oke. Mungkin sahabat, nah ini salah satunya nitrobacter juga. Ini nitrobacter juga yang isinya subtilis, mageterium, polymyxia, dan carrier. Ini nitrobacter, ini nitrobacter powder atau serbuk, dan ini pun sama juga tapi produk yang berbeda, seperti nggak sama lah satu sama lain. Oke, karena saya ini sama powder, ini pun sama juga powder, masih nitrobacter juga tapi dari perusahaan yang berbeda. Dan masih banyak lagi beberapa jenis produk lainnya kayak yang ini, dan banyak lagi. Maksudnya begini, kalau yang seperti ini kan powder, ini nitrobacter, ini powder, ini nitrobacter, dan ini nitrobacter juga. Terus kalau bagusnya yang mana? Kalau sahabat tahu, semuanya bagus. Efektifnya semuanya efektif. Karena ini pun biasanya kebanyakan orang pengguna Bioplok menggunakan yang tepung. Biasanya. Karena tepung pun ada dua jenis produk yang harus digunakan. Contoh kayak ini. Ini dengan ini satu set. Untuk Bioplok, ini dengan ini satu set, harus dua-duanya. Karena ada beberapa bakteri di sini enggak ada di sini, yang enggak ada di sini ada, seperti itu. Dan kesimpulannya, nitrobacter jenis apapun, mau serbuk tepung, mau seperti ini, yang jelas perusahaan besar itu akan membuat dorman dulu sebelum dikemas, dan dikemas dengan aman, dengan rapih. Bahkan ada lagi yang pengemasan nitrobacter itu menggunakan gel seperti agar-agar, seperti silika, seperti itu. Ada yang seperti agar gimana, agar jelly seperti itu. Ada yang sebesar ibu jari, sebesar ini. Tapi itu yang paling bagus saya katakan, karena itu jarang di kita itu jarang yang jual karena harganya cukup mahal, dan hanya pengguna akuarium yang memakai itu, ataupun sistem RAS. Sistem RAS ada yang memakai itu. RAS pun bukan budidaya, lebih kepada koi, ikan koi yang menggunakan sistem RAS biasanya pakai itu. Pakai yang nitrobag, yang jelly. Seperti itu. Karena makin kemasannya bagus, makin mahal. Ada juga yang botolnya bukan plastik, yang kaca, kayak gelas, kayak botol minuman soda. Dahulu lah, zaman dahulu kan minuman soda pakai botolnya botol kaca, beling. Nah itu nitrobag lebih bagus lagi, lebih aman lagi. Karena apa? Suhunya optimal. Jadi suhunya enggak, suhu di luar sama di dalam botol itu beda suhunya. Jadi lebih optimal, enggak terpengaruh oleh suhu di luar. Kalau yang kayak gini, yang plastik, khawatirnya kan begini. Waktu dikemas dalam keadaan dorman, terus dia disimpan di toko, dipajang di depan, kena sinar matahari seperti itu. Dan di suhu tertentu dia bangun, aktif, mau makan, nggak ada makanan, mati deh.
ya kan? Bangun, mau makan nggak ada makanan, mati dong. Kan seperti itu. Tapi kalau berusaha untuk suhunya optimal, untuk tetap standar sampai ke tangan pembeli, di tangan pembeli baru diaktifkan, dan biasanya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Meskipun kalau yang kayak gini, kalau kita kalau yang rapi itu aman sih, karena ini pun sudah ada uji cobanya. Jadi nggak bisa sembarangan sahabat. Kalau sahabat beli nitrobacter yang dibungkus di botol-botol bekas mineral seperti ini, saya nggak melarang, boleh. Tapi sahabat harus perhitungkan lah. Sahabat harus perhitungkan, kalaupun nggak ada hasilnya, sahabat pun jangan komplain karena itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya seperti itu. Dan oke, terakhir, di durasi terakhir saya akan katakan, kalaupun kita beli dari manapun, mau dari rumahan, skala kecil, perorangan, ataupun mau dari produk industri seperti ini, yang penting cara aktivasinya pun nggak sama dengan probiotik. Ada caranya tertentu untuk aktifkan. Gimana caranya? Tetap harus menggunakan minimal aerator yang seperti ini yang saya tunjukkan. Nggak mesti seperti ini juga, kalau ada ya yang besar seperti ini pun boleh, tapi jangan semua. Kasih apa namanya, kasih satu batu aja, satu batu seperti itu. Minimal 3 jam. Gimana kalau 6 jam? Lebih bagus lagi, lebih bagus. 6 jam, 12 jam lebih bagus lagi waktu pengaktifan. Kalau probiotik mengaktifkan kan kita tinggal air dari kolam, campurkan molase, tuangkan probiotik, aduk-aduk, diamkan 2 menit, 3 menit, 5 menit, minimal 2 menit lah minimal. Itu kita sudah bisa pakai, sudah bagus. Kalau untuk probiotik, nah ini untuk probiotik. Tapi kalau untuk nitrobacter nggak bisa begitu. Untuk nitrobacter harus diaktifkan pakai aerator. Biarkan dia sampai 3 jam mendidih. Ya mendidih karena ada gelembung udara kan, mendidih begitu, biarkan. Sampai dia betul-betul, kalau bahasa kita, bangun tidur lama gitu, tidur panjang. Biarkan dia jogging dulu seperti itu, senam dulu, biarkan dia, pastikan dia sudah bangun semua, sudah siap kerja. Nah, setelah 3 jam atau 6 jam baru kita pakai seperti itu, dan itu biasanya lebih efektif gitu. Oke, mudah-mudahan sahabat bisa mengerti apa yang saya ucapkan tadi. Jadi kesimpulannya, dengan sangat simpel, untuk tutorial secara vulgar atau jelas pembuatannya ini itu, mungkin sahabat sendiri bisa bayangkan. Justru saya bilang nitrobacter itu kalau membuat itu paling mudah, lebih mudah daripada probiotik. Kalau probiotik kita banyak yang pakai macam-macam, ada yang cucian beras lah, ada yang bla bla bla, banyak macam. Kalau nitrobacter enggak sebanyak itu medianya. 1-2 media saja cukup untuk nitrobacter. Tergantung nitrobacter jenis apa yang kita mau kembangkan, seperti itu. Tapi yang jelas kalau pembuatannya nitrobacter lebih simpel. Cuman perawatannya lebih susah. Perawatan setelah kita mengembangkan supaya dia tetap hidup, itu yang susah. Karena harus ada aerasi. Berarti nggak susah dong. Iya, kita tinggal colokin jack 24 jam ke listrik, udah hidup. Kalaupun mau dikirim ke jauh, mau pakai, kalau yang kecil galon seperti ini, kita pakai ini pun boleh. Kalau kapasitas tongnya 250 mili ataupun 500 mili ataupun berapa, mau berapa ribu liter, kita pakai ini. Ini pakai baterai atau aki. Di mobil bisa kita jumper ke aki mobil seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi kesimpulannya, saran saya, lebih baik sahabat belajar untuk membuat. Tinggal sahabat beli satu produk apapun, nggak mesti beli seperti yang saya katakan, produk apapun, yang mau yang cair, mau yang powder kayak begini, nah itu pun boleh. Tinggal sahabat kembangkan, tapi aktifkan dulu. Beli baru nih harus diaktifasi dulu. Aktifkan pakai molase biasa, biarkan 3 jam 6 jam dan baru kita pakai.
Kita beli dari pabrikan pun segitu repotnya, sahabat. Harus diaktifkan berjam-jam. Apalagi kalau misalkan sahabat beli dari saya, dari botol bekas air mineral, misalkan sahabat beli dari saya kasih masukkan ke botol ini, contoh dikirim selama 3 hari baru sampai. Dan sahabat nggak diaktifkan dengan sempurna, sahabat pakai tuang, kucek-kucek 1-2 menit, udah pakai. Dan kalau nggak ada hasilnya, nanti sahabat komplain sama saya kan, seperti itu. Dan sebenarnya karena caranya yang salah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa mengerti dan mudah-mudahan bisa dipahami juga. Dan kalaupun ada yang belum paham lagi, sahabat bisa komen lagi di kolom komentar, nanti kita bahas lagi. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.